A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Zakat dan pengentasan kemiskinan. Menurut Islam, kemiskinan harus diselesaikan hingga ke akar-akarnya, agar manusia mendapatkan kehidupan yang layak, terhindar dari jerat kemiskinan yang tidak menyebabkan dia tidak dapat menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Islam menginginkan setiap manusia menikmati kehidupan di dunia ini dengan bahagia, mendapatkan keberkahan, mendapatkan nikmat Allah, sehingga dapat menyembah Allah dengan khusyuk dan tidak terganggu dengan persoalan ekonomi. Zakat adalah salah satu dari pilar Islam. Harta yang diambil dari orang-orang yang mampu untuk diberikan kepada orang-orang fakir agar mereka dapat terpenuhi kebutuhannya. Kebutuhan materinya, sandang, pangan, papan, kebutuhan psikologisnya dengan menikah, kebutuhan intelektualnya seperti biaya pendidikan dan literasi. Islam memandang kaum du'afa adalah entitas masyarakat yang terhormat, bukan orang-orang yang terpinggirkan, karena orang-orang kaya dari masyarakat tersebut membantunya dengan zakat yang menjadi hak kaum du'afa. Secara bahasa, zakat berarti tumbuh dan berkembang. Harta yang dizakati bukan berkurang, tapi tumbuh dan berkembang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma naqasa malus shadaqah." Tidak berkurang harta yang disedekahkan. Balizdat, akan tetapi justru bertambah dan bertambah. Zakat artinya juga suci. Bukan hanya harta yang menjadi suci, tapi jiwa muzaki, sang pembayar zakat pun juga menjadi suci. Ulama menyampaikan bahwasanya hikmah zakat dapat dirasakan oleh muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, mustahik penerima zakat, dan juga masyarakat. Yang pertama, hikmah bagi muzaki itu sendiri. Hikmah bagi orang yang mengeluarkan zakat adalah mampu mengikis dari sifat kikir. Masya Allah. Dengan berzakat, dengan bersedekah, sifat kikir yang menjadi tabiat manusia itu menjadi terkikis dan hilang. Allah katakan dalam Al-Quran, "Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Dan barang siapa dipelihara sifatnya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Hasyr ayat 9. Di antara hikmahnya adalah menumbuhkan sifat yang peduli kepada sesama. Dan harta sang muzaki pun menjadi berkah. Di antara hikmah bagi mustahik, orang yang mendapatkan zakat pun luar biasa. Orang yang mendapatkan zakat bisa mensucikan dari sifat dengki dan iri kepada orang-orang kaya. Jadi orang miskin yang diperhatikan oleh orang-orang kaya akan hilang kebenciannya. Ada seorang teman bercerita kepada saya, dia pakai mobil yang mahal dan bagus. Ketika dia mau putar balik, ada, kita sebut Pak Ogah gitu ya, yang membantu mobil itu biar bisa berputar dengan baik. Namun karena buru-buru dan tidak ada uang yang baik gitu ya, uang receh itu dilemparkan kepada Pak Ogah. Dan dengan geram ya, Pak Ogah itu memberet mobil yang mahal dan bagus itu. Ada kedengkian, ada iri, ada kebencian kepada orang kaya. Tentu hal tersebut tidak dapat dibenarkan.
Meskipun orang kaya nggak boleh juga dirusak dong mobilnya. Tapi ada kebencian. Anda orang kaya mungkin semenit 2 menit udah dapat jutaan. Saya berdiri di sini seharian, dia dapat 10.000 atau 20.000 rupiah. Ada rasa benci, ada rasa iri. Teman yang lain menceritakan, dia tinggal di kawasan elit, di sebuah komplek yang elit, yang kebetulan di belakang komplek tersebut terdapat perumahan yang kumuh. Setiap bulan ada saja orang-orang yang kehilangan motor, kehilangan kendaraan dan sebagainya. Orang-orang di komplek tersebut berinisiatif, yuk kita perhatikan yuk. Orang-orang yang tidak beruntung yang kebetulan tinggalnya dekat dengan kita. Mereka bikin sembako rutin diperhatikan. Allah a'lam bishawab. Subhanallah. Yang tadinya sering terjadi kriminal, kehilangan macam-macam, maka mulai berkurang. Subhanallah. Betul ulama mengatakan bahwasanya bagi sang penerima zakat mampu mensucikan jiwanya dari sifat iri dan dengki kepada orang-orang kaya karena mereka merasa juga diperhatikan oleh orang-orang. Masya Allah. Hikmah yang ketiga, yaitu hikmah kepada masyarakat luas. Tentu yang menjadi tujuan zakat diantaranya adalah mengentaskan kemiskinan sampai ke akar-akarnya. Dan yang kedua yang menjadi hikmahnya adalah menanggulangi dari kriminalitas, yang mana ulama mengatakan kriminalitas ini sumbernya 2 hal. Yang pertama adalah kemiskinan, dan yang kedua adalah kedengkian dan iri, hasad kepada orang-orang yang kaya. Untuk menanggulangi ini semuanya tidak bisa dipukul rata. Kita ingin tahu dulu penyebab kemiskinannya apa. Maka para ulama mengatakan, kita teliti dulu kemiskinannya karena hal apa. Mungkin karena fisik, mungkin juga karena kesempatan kerja dan lain sebagainya. Mari kita bahas. Yang pertama adalah karena aspek fisik, seperti orang yang lanjut usia, orang yang masih kecil, anak yatim, orang-orang disabilitas, orang-orang yang terganggu kesehatannya, maka kelompok ini harus diberikan zakatnya, sehingga kebutuhan pribadinya dapat terpenuhi dan tidak menjadi beban bagi masyarakatnya. Kelompok yang kedua adalah apabila seseorang ini bukan terhalang fisiknya, namun dia tidak mendapatkan pekerjaan yang halal meskipun dia sudah berusaha untuk mendapatkannya. Maka kelompok ini pun juga diberikan zakat. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya ada 2 orang laki-laki masih muda, gagah, sehat datang kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi membagikan sedekahnya. Nabi mengangkat pandangannya kepada 2 orang tersebut, turun, mengangkat lagi pandangannya, seolah-olah mengisyaratkan, kamu masih muda loh, kamu bisa kerja loh. Nabi berkata kepada 2 orang ini, apa yang kalian mau? Mereka bilang, kami ingin dapat sedekah juga ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau kamu mau, aku bisa kasih sedekah ini kepada kalian berdua. Namun sebenarnya sedekah ini tidak diperuntukkan kepada mereka yang kaya ataupun yang bisa berusaha atau bekerja. Jadi dari isyarat ini mereka juga diperhatikan. Namun ada sisi-sisi yang lain dari pemerintah perlu memberikan skill, memberikan keterampilan supaya mereka dapat bekerja dengan baik dan tidak meminta-minta kepada orang lain. Segmen yang ketiga.
Segmen yang ketiga adalah mereka yang sudah bekerja, namun penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan diri dan keluarganya. Seperti umumnya orang-orang karyawan yang rendah, ataupun para pegawai, petani, dan lain sebagainya. Apakah mereka mendapatkan zakat? Kan mereka bekerja, kan mereka punya penghasilan. Tentu mereka juga diperhatikan dan juga mendapatkan bagian zakat. Justru Nabi mengatakan mereka ini adalah kadang-kadang kita suka lupa, karena mereka memelihara diri dari tidak meminta-minta sehingga kita lupa untuk memperhatikan mereka. Nabi katakan dalam hadis, laisal miskinul ladzi tarudduhu tamrah wa tamratain walal luqmah wal luqmatain, innamal miskinul ladzi yata'affaf. Sesungguhnya orang miskin itu bukan yang punya 1-2 butir kurma. Sesungguhnya orang miskin itu bukan yang punya 1 atau 2 suap nasi. Tapi orang miskin itu adalah yang mampu memelihara dirinya dari meminta-minta. Subhanallah, luar biasa. Itulah orang-orang yang perlu kita perhatikan sesuai dengan kelompoknya. Dan terakhir saya ingin membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 273. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard tahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Berinfaklah kepada orang-orang fakir di jalan Allah. Mereka tidak mampu berusaha di bumi. Orang yang tidak kenal maka akan menganggap mereka itu orang kaya karena mereka memelihara diri dari meminta-minta. Terakhir, para pendengar Pro 3 RRI, jangan lupa bayar zakat fitrah Anda sebelum Idul Fitri dan juga bayar zakat mal Anda sesuai dengan nisab yang ditentukan. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.